Kalau menurut aku sih, santri itu bukan hanya pelajar yang mengaji dan mengabdi, tapi santri itu juga bisa berinovasi, menyumbangkan sesuatu inovasi untuk negeri. Jadi bukan karena kita santri jadi kita harus pinter kayak filsafat, hadis, fikih, nahwu dan sebagainya. Enggak, kita itu enggak cuma harus pinter kayak gitu, kita juga bisa berinovasi, kita juga bisa mengkritik masalah di sekitar dan menemukan solusinya. Kita juga bisa menyumbangkan sebuah pemikiran yang luar biasa buat negara ini. Karena kan pasti kita memiliki perubahan kan, dan santri pasti juga akan ikut berperan dalam perubahan itu. Dari santri untuk negeri. Selalu nemenin dalam pikiran aku buat selalu ingat kata ini. Allah dulu, Allah lagi, sama Allah terus. Kayak itu suatu kata yang emang simple, cuma kalau kita lebih memaknai lagi kata itu kayak luar biasa banget gitu, apa ya, dampaknya buat kita ke depannya. Quotes untuk kalian, kalau orang lain belajar 2 jam, kalian harus bisa belajar 5 jam. Kalau orang lain berlari 2 km, kalian harus bisa berlari 4 km. Kalau orang lain menyerah di detik ke-10, kalian harus bisa jangan menyerah dan terus coba lagi di detik ke-20 bahkan sampai detik 50. Usahakan berusaha lebih keras dari orang kebanyakan. Tingkatkan diri kalian lebih dari orang biasa. Karena ketika kalian melebihkan upaya, tekad, usaha, kok kalian melebihkan apapun dari orang lain, insya Allah kalian akan sukses. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan kita di edisi Podcast Maris. Kebetulan ya guys ya, di edisi Podcast Maris kali ini kita nggak ada hostnya. Mungkin lagi mirip mungkin kali ya, yang nggak tahu juga sih gara-gara apa. Intinya kita ini punya 2 peran, jadi host dan juga jadi narasumber. Jadi kita hostnya, ya kita narasumbernya gitu. Tapi it's okay, nggak apa-apa, biar berbeda gitu dari semuanya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazarika Nazahra. Nama saya Sinta Nuria. Jadi kali ini, di edisi kali ini kita ingin apa ya, kayak bercerita, berbagi pengalaman aja sih sama kalian gitu, tentang apa yang udah kita alami gitu, kita dapetin kemarin. Oke, tanpa menunggu berlama-lama, langsung aja ke pertanyaan pertama. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, apa prestasi KIR terbaru kemarin? Nah, kemarin alhamdulillah kita ikut lomba di UISI ya Ken, di Universitas Internasional Semen Indonesia dalam ajang lomba IM Week 9. Dan alhamdulillah juga nih kita dapat juara 3. Ini dia. Kita dapat juara 3 dalam kompetisi SI IM Week 9 di UISI dan tingkat nasional. Yeay, tepuk tangan untuk kita sendiri. Yeay, tepuk tangan. Oke, lanjut di pertanyaan kedua. Bagaimana kisah perjuangan dari persiapan sampai pengumuman juara? Nah, ini nih kalau cerita ya guys ya. Jadi buat lomba ini jujur sebenarnya emang dari awal kita tuh gak ada persiapan sama sekali. Iya, kayak rada-rada gak niat gitu tuh. Jadi itu ceritanya tuh gini. Kan waktu itu kita tuh eskul ya. Nah, kantor kita Mbak Firda itu bilang ke kita, "Dek, ini nih ada lomba di UISI." Nah, terus kita lihat nih brosurnya, dilihat. Loh, ya bagus sih, yang ada kan UISI, lombanya esai, terus juga pendaftarannya gratis. Finalnya iya, tapi kok finalnya offline. Nah, di situ tuh kita jadi mikir kayak, aduh, offline gimana ya, ikut gak ya, kayak deg-degan banget. Iya, kan ini kan juga first time gitu. Kita juga mikirnya kita tuh masih di bawah gitu. Gak ada apa-apanya gitu. Tapi karena kita diyakinkan terus sama tentor kayak, ayo semangat, ini bisa, kalian bisa, gini, ini jadikan pengalaman, gini. Akhirnya kita setuju. Ya setujunya tuh tapi gak pas
oke mbak saya ikut gitu, enggak masih kayak bimbang sama keputusan kita. iya kayak ikut gak ya, tapi karena tentor juga nyemangatin jadi ya udah kita jalanin, kita pembinaan, kita bikin esai. Terus itu udah selesai kan, udah selesai tapi kepotong sama ujian. Kita tuh nggak tahu karyanya itu jadi dikirim apa enggak ya Zin ya, kita tuh nggak tahu. Yang penting Akhirnya kita udah buat karyanya tuh, buat esai. Nah masalah dikirim atau enggaknya kita nggak tahu, kita serahin ke tentor. Dan Iya. ternyata sama tentor itu dikirim. karena kan kita lombanya kita ujiannya kan 2 minggu, jadi kita nggak dapat informasi apapun. Nah setelah lomba tiba-tiba aku tuh dipanggil sama Bu Anita, terus Bu Anita bilang gini, Niken semangat ya, selamat ya gitu. Niken selamat ya, kalian lolos final gitu kan. Aku kaget loh, final apa Bu gitu. Terus sama Bu Anita, ya kemarin kamu kan ikut lomba esai, ternyata sama tentor tuh jadi dikirim. Dan itu aku langsung kayak Kaget aduh, banget. ya kayak Gak ada persiapan apa-apa. gimana ya, aduh ini offline terus ini ke Gresik, aduh wes. Juga itu waktunya udah mepet banget buat kita pembinaan gitu. Terus takut barang-barang, akhirnya aku ngomongin sama Sinta, dan di situ juga terdapat ada kendala ya Sinta, Iya. ada satu kendala, akhirnya kita mutusin buat gak ikut. Kita udah ambil keputusan Buat gak ikut gak ikut. final. Akhirnya kita bilang ke Bu Anita, gak jadi ikut Bu gini. Terus akhirnya Bu Anita bilang sebenarnya gak apa-apa kalau kalian gak ikut sih, ini kan terserahnya kalian. Keputusannya kita yang ambil, cuma Bu Anita bilang di situ kalau peluang kita buat menang di ajang lomba ini tuh besar. Iya, padahal kita ngerasanya enggak, kayak yang ya tau bisa tau gitu ya Sun, ya kayak yang masa iya bisa. Tapi akhirnya sama Mbak Fira disemangatin lagi, sama tentor disemangatin, sama koordinator eskul juga disemangatin. Terus kendala awal yang tadi tuh akhirnya bisa diselesain. Akhirnya kita Ambil keputusan bahwa kita jadi ikut. tapi ya tetep aja kayak yang Gak yakin. gimana ya gitu. Terus udah gitu kan kita kan berangkat ke sananya, hari lombanya tuh hari Jumat. Kita tuh pembinaan dari hari Senin, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari. Jadi ya bayangin 4 hari persiapan tuh ya nggak pas matang-matang banget. Aku juga gak hafal sama teksnya. Kita sibuk bikin PPT, sibuk presentasi, tapi kita masih lihat teks itu, jadi belum hafal. Dan juga kebetulan dari hari Selasa, jadi malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, yang niatnya aku itu mau hafalan di pondok, ternyata malamnya aku ada acara Mabisa kan, jadi dimintai tolong buat jadi host, jadi nggak punya waktu hafalan ngafalin materinya itu. Jadi kita berdua latihan lagi, kayak pemantapan lagi, baru di kereta pas hari Jumat. Jadi kita ngerasa maksimal buat latihan presentasi, mendalami materinya tuh pas di kereta itu pun nggak pas maksimal 100% gitu, enggak. Jadi hari Jumat pagi kita berangkat, habis subuh kita berangkat, nyampe di Gresik mungkin jam 12 ya sih ya. jam 1. Itu kita langsung makan dulu, terus pergi ke kosan, ke tempat kita nginep. Di sana kita istirahat, sholat, makan, udah gitu kita siap-siap, akhirnya kita berangkat ke puisi, ke tempat lombanya. Itu pun udah deg-degan udah sembarang, dan ternyata ke sana kita telat. Iya. Kita aja ke sana itu telat, acaranya sudah dimulai, tapi kan emang iya, di situ ada waktu buat isoma, dan ternyata lombanya masih dimulai jam 3. Jadi kita buat ikut lombanya nggak telat lah gitu. iya, akhirnya setelah salat asar baru lomba. Kita kedapetan urutan 9 ya Cin ya. Jadi masih banyak waktu buat kita latihan, buat kita persiapan, buat sebarang macam. Kita baru presentasi tuh mungkin jam habis isyaan ya Cin ya. Lama, mau isya ya. jam 7-an mungkin baru kita presentasi. Nah setelah presentasi selesai kan finalisnya ada 10, jadi kita nomor 2 terakhir lah ya. Sudah langsung tuh diumumin 3 besar, gak pas kayak juara 1, juara 2, juara 3 gitu, enggak. Hanya 3 besarnya aja, biar 7 tim sisanya itu bisa langsung kembali ke rumah gitu. Awal kita tuh di prank bukan di prank sih, kayak ada kesalahan. Iya, ada kesalahan sedikit. Ini kan awalnya panitia nih nyebutin ya 3 finalis yang bakalan jadi juara besok, kan rumahnya masih besok. Jadi itu awal panitia itu nyebutkan gini, untuk SMA pertama nggak pas, yang juara 1 gitu enggak. Nah, yang disebutkan pertama itu ya. SMA dari Surabaya ya. Iya, SMA ya lupa. Jadi dari Surabaya intinya yang pertama. Terus yang kedua itu ada dari Jawa Tengah. Nah,
Yang ketiga itu dari Surabaya lagi. Kita kan nggak fokus ke nama SMA-nya. Iya, Yang kita fokus cuma SMA Nuris. Iya, SMA Nuris kapan nih? Ternyata pas itu nggak disebut sama panitia. Akhirnya kita ya udah deh, ini aja udah kayak dapat pengalaman yang bagus banget. Kita tuh dapat bisa tahu pesaing kita anak luar yang di luar pesantren itu kemampuannya sampai mana. Terus kita juga tahu kemampuannya kita sendiri. Iya. Anak luar gitu. Tapi ternyata SMA yang disebutkan pertama dari pesertanya itu angkat tangan, bilang ke panitia kalau sekolah kita disebut 2 kali, sedangkan perwakilan dari sekolah kita itu hanya ada 1 tim. Akhirnya panitia ngelihat lagi, ngecek lagi, ternyata panitianya salah sebut. Itu. Jadi akhirnya panitia nyoba buat apa sih namanya? Memberitahu ulang lagi tentang finalis yang masuk 3 besar itu. Iya, kita juga sudah gak berpikiran kayak kita enggak ya gitu, enggak berekspektasi bahwa itu kita. Ya udah gitu. Dari panitia juga bilang ya Ken, iya, bahwa SMA-nya tuh dari jauh. Sedangkan kita masih sama-sama Jawa Timur gitu. Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat ya, kita mikirnya kalau emang dari jauh ya yang jauh banget gitu kan. Setelah diem ternyata SMA Nuris Jember tuh kayak kita kayak hah? Ya kan masih bingung, masih benar-benar gak nyangka gitu. Iya, akhirnya awalnya agak seneng dulu, kita nanya, Mbak, kita teh gitu, saya nanya ke Tenter, Mbak, kita teh, iya dek kalian, masa iya? Nah kita nggak percaya, waktu sesi foto, Tenter tuh nanya lagi ke panitia, saking nggak percayanya gitu. Tapi kalau dilogikakan, kalau emang bukan kita, kenapa kita disebutkan gitu kan? Akhirnya nanya lagi, dan benar ternyata kita guys, habis sesi foto-foto, kita pulang dan perusahaan yang kayak ya alhamdulillah sudah gak mau mikir besok juara 1, 2 atau 3 terus terserah, yang penting alhamdulillah kita udah dapat 3 besar aja itu udah bagus buat kita yang baru pemula sini ya. Yang kita istirahat, nenangin diri, ngubungin orang tua, ngubungin sekolah, akhirnya keesokan harinya itu baru pengumumannya, karena juga kebesokan harinya tuh bertepatan dengan acara Disnatalisnya Wisi ya sini ya. Itu. Nah, kebetulan juga ya for your information, walaupun nggak penting sebenarnya ya. Pas hari pengumuman itu ya spesial buat Niken karena pada tanggal 15 Juli itu waktu pengumumannya itu bertepatan juga aku tuh ulang tahun gitu. Gitu. Jadi kayak pas pengumuman ada spesial buat Niken sih. Ternyata kita juara 3 ya. Hadiah dari aku buat aku sih. Ya itu ya kayak gitulah guys, kayak sebuah ya terharu bisa ngasih kado buat diri sendiri gitu ya. Ya hebat banget. Jadi nanti terus siangnya kita langsung pulang jam berapa sih? Sekitar acaranya tuh selesai jam 12 habis zuhur, baru kita berangkat naik kereta jam 1-an. Naik kereta lagi dan kita sampai di Nurus itu mungkin sekitar jam habis isya. Jadi segitu aja kisah perjuangan dan persiapan. Sebenarnya pendek tapi gak tahu kita nyeritainnya jadi panjang aja gitu. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Jelaskan apa karya yang telah dibuat. Apa nih? Nah, untuk judulnya, karya kita itu judulnya INVOS, Integrated Fryer with Oil Detecting System and Biodiesel Synthesis. Jadi INVOS itu merupakan satu rancangan alat yang kita memanfaatkan limbah minyak jelantah yang nantinya di rancangan alat tersebut itu diolah jadi biodiesel gitu. Jadi kayak bagian atasnya itu kan di tempat penggorengnya itu terdapat sensor, sana ada sensor fotodioda, juga ada TCS 3200. Jadi itu tuh bisa kayak nge-sensor gitu loh guys. Jadi minyaknya ini udah keruh, udah gak layak apa enggak, udah jadi minyak jelantah apa enggak. Soalnya kan minyak jelantah juga agak baik kan kalau buat dikonsumsi. Jadi kalau udah terdeteksi gak layak buat digunakan lagi, otomatis jadi kerannya terbuka gitu, jadi minyak jelantahnya turun, nanti ada percampuran sama metoksida biar nanti bisa jadi bahan bakar lagi buat kompornya tersebut. Jadi di alat kita, di kompor kita itu kita udah gak butuh gas LPG lagi gitu, gak usah beli LPG gitu enggak, karena emang dari minyak jelantah sendiri bisa langsung diubah jadi gas buat bahan bakar kompornya gitu. Next, pertanyaan yang kelima, bagaimana tips dan trik agar juara lomba kir? Apa ya tips dan triknya? Kalau buat tips dan trik sendiri ya pastinya
di bagian kepenulisan kita juga harus kita harus mempertajam opininya kita biar orang tuh ngerti sama maksudnya kita itu apa, inovasinya kita itu apa. Jadi kita harus kreatif dalam menulis. Juga kalau buat masalah presentasi sama tanya jawabnya kita harus benar-benar kayak tahu, paham di luar kepala maksud dari inovasinya kita itu apa. Jadi juga kan ini kan kayak sebuah penelitian gitu, kita tuh juga harus jujur sesuai dengan faktanya dan itu benar-benar hal yang bisa dipercaya sama orang gitulah, bisa dibilang. Selain itu gitu. juga dalam buat suatu inovasi kita juga harus lihat itu permasalahan yang emang bener-bener urgent banget waktu saat ini gitu, dan inovasinya juga bagus gitu. Juga jangan lupa disesuaikan dengan tema. Dan kalau masalah juara sendiri kan emang rezeki ya, kalau juara itu rezeki kan, tergantung dari doanya kita, tergantung dari usahanya kita gitu kan. Jadi kan kita cuma bisa berusaha, juga bisa berdoa. Pokok intinya ketika kita ikut lomba, yakin sama Allah, juga jangan lupa minta restu orang tua dan kita percaya sama doa kiai. Langsung udah berangkat set insya Allah juara. Itu sih yang menurut aku kalau buat tips dan triknya. Next, pertanyaan selanjutnya, apa prestasi yang pernah kalian dapatkan selain lomba kemarin? Kalau skala nasional mungkin belum ya, karena emang yang aku bilang tadi first time-nya kita. Ini tuh first time. Cuma aku pernah, kalau buat aku sendiri, aku pernah 6 besar lomba mading waktu itu di tingkat kabupaten. Juga aku beberapa kali juara mading. Kalau yang lain kayak aku juga pernah juara olimpiade kimia. Terus kalau yang berbau-bau agama, berbau-bau pesantren, aku pernah juara presentasi Safinatun Najah. Terus juara takrib sama MHQ. Kalau aku sendiri sih buat juara selain KIR nih, ya olimpiade kimia, matematika sama biologi. Cuma kalau di bidang KIR, kita berdua pernah satu tim buat ikut beberapa lomba. Kalau lombanya sering sih kita ikut, cuma yang berhasil juara ya kemarin ini. Kita di sebelumnya cuma berhasil lolos abstrak, lolos full paper, lolos final, jadi belum rezeki. Oke, buat pertanyaan yang ketujuh, mengapa memilih KIR sebagai pilihan pengembangan minat dan bakat? Buat Niken sendiri, kenapa nih? Kalau aku kenapa milih KIR sebagai pengembangan minat dan bakat, dari awal sebenarnya aku tuh gak tahu sama sekali ya KIR itu apa. Juga semasa SMP juga aku gak pernah mendengar eskul ini gitu ya. Jadi pas dinulis, pas ada pembagian formulir sama sosialisasi eskul, aku tuh lihat ada KIR. KIR ini apa ya? Aku cuma mikir singkatannya karya ilmiah remaja. Setelah dicari-cari, ternyata kayak berbau-bau penelitian, inovasi kayak gitu. Aku ya juga kan sebagai anak IPA gitu pasti seneng yang namanya penelitian kayak biologi gitu, kayak kita penelitian neliti ini kita suka kayak gitu. Jadi aku tertarik di situ sih. Juga ketika nanya kan aku pasti cari-cari informasi nih, kayak kalau misalnya itu lombanya apa, ternyata lombanya olimpiade. Kalau bahasa lombanya apa, ternyata lombanya kayak pidato dan sebagainya. Nah kalau KIR ini ternyata lombanya itu presentasi gitu, kita ngumpulin suatu karya tulis lalu kita presentasikan. Nah kebetulan aku suka suka berbicara gitulah ya, jadi aku juga suka presentasi, jadi aku rasa ini cocok buat ngembangin minat dan bakat aku gitu. Kalau buat Cinta? Kalau buat aku sih kenapa milih KIR, kalau dibilang minat ke penulisan, saya sedikit minat ya tuh pertama kali tahu KIR, juga tentang ilmiah kan. Aku tuh suka meneliti, juga suka ya sama sih suka kayak di lab gitu. Dan juga masalah presentasi, jujur dulu aku orangnya pemalu banget, nggak bisa maju di depan, demam panggung segala macam hal dah. Nah dengan ikut KIR ini tujuannya juga buat ngasah ini sih skill presentasinya aku, skill buat bisa public speaking gitu ya gitu sih. Bagaimana membagi waktu antara mondok, sekolah, dan KIR? Nah kalau buat membagi waktu sih menurut aku disesuaikan sama waktunya, kayak sekolah, mondok, dan KIR. Ini kan emang kita punya porsinya masing-masing kan, punya waktunya masing-masing. Jadi waktunya sekolah ya sekolah, waktunya mondok ya mondok, kayak waktunya diniyah, jamaah, MQ.
ya dikerjakan, jangan waktunya mondok kalian malah umum sama kir gitu, jangan, karena itu bisa bikin jadwal yang lain keteteran. Kayak kir kan juga waktunya dari jam setengah 4 sampai jam 5 tuh, itu digunakan semaksimal mungkin. Dan kalau misalkan kita butuh tambahan, pulang dinnya kan kita setengah 9 dan mentoknya itu sudah jam 9 tuh mentok kan. Jadi intinya sebelum di situ kita masih punya banyak waktu sebelum bel tidur gitu, jadi di situ kita bisa pembinaan bareng walaupun berdua tanpa tentor. Jadi intinya jangan zolim. Tempatkan waktu sesuai dengan waktunya gitu. Kalau waktunya ini ya ini. Dan juga tips sih, cara bagi waktu tuh intinya kita paham antara kewajiban sama kebutuhannya kita. Kewajiban dulu baru kebutuhan. Juga jangan lupa istirahat, karena kalau kita maksa, kita ngejos tapi kita gak istirahat akhirnya sakit, nah yang lainnya kita teran bakalan berdampak lebih buruk gitu. Iya, bakalan berdampak lebih buruk. Oke, next. Pertanyaan ke-9, sejak kapan mengenal kir? Sejak kapan? Sejak masuk sekolah SMA. Jadi aku sendiri nih kenal kir ya di SMA Nurul Jember ini. Awalnya kayak apa sih kir itu, nggak ngerti apa itu kir, nggak tahu apa itu karya ilmiah, ya intinya nggak paham lah. Nah masuk kir gara-gara diajak sama Niken. Jujur aku nggak tahu sama sekali apa itu kir, ya cuma diajak temen sih. Oke, next. Apa manfaat belajar kir yang kalian rasakan sampai saat ini? Kalau buat manfaat ikut kir sampai saat ini sih, kir itu membantu banget ya buat kayak tugas-tugas kita di perkuliahan nanti, karena ketika kuliah kan kayak tugas bikin makalah, bikin hasil penelitian kayak gitu proposal, terus hasil pengamatan, terus bahkan skripsi, itu kan kayak jadi makanan kita sehari-hari kan kalau udah kuliah, tugas-tugas yang kayak begitu. Nah kita dari SMA ini kayak udah punya bekal ya? Iya, udah diajarin kayak dasar-dasar kepenulisannya itu gimana, jadi insya Allah bakalan mempermudahkan kita nanti ketika di kuliah. Sangat bermanfaat banget sih buat nanti pas kita waktu kuliah, karena ya kita udah punya ilmunya, yang lainnya belum tahu apa itu karya tulis ilmiah, belum tahu apa itu proposal, kita udah pelajarin dari SMA. Siapa tokoh yang menginspirasi hidup kalian? Kalau buat aku tentunya pertama orang tua ya, terutama ayah aku, karena kan emang kalau menurut aku pribadi, dari semua orang yang pernah aku kenal, orang yang paling bersyukur, kayak orang yang paling pasrah sepasrah itu sama Allah yang pernah aku kenal itu ayah aku. Kalau buat tokoh public figure, inspirasi aku itu Najwa Shihab sama Maudy Ayunda. Kebetulan nama kita sama gitu, Najwa Niken, Najwa Shihab. Semoga nanti Najwa Niken bisa menjadi seperti Najwa Shihab ya guys. Karena kan emang mereka berdua itu sosok idola banget, motivator banget, udah pinter, cantik, sosok independent woman banget sih, sangat menginspirasi. Kalau buat entah? Ya yang pertama pastilah orang tua. Buat public figure-nya sendiri, Maudy Ayunda sama Husein Basyaban. Mungkin banyak yang nggak tahu siapa itu Husein Basyaban. Nah, Husein Basyaban itu salah satu konten kreator yang sukses di sosial media dengan background santri. Jadi kayak aku kagum sama cara dia tekun banget, cara dia bisa mengambil peran besar dalam sosial media dengan cara dia berdakwah dengan background santrinya. Itu sih hebat banget sih. Pertanyaan selanjutnya, apa arti santri menurut kalian? Menurutku santri itu santri adalah seseorang yang selalu haus akan ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, ilmu sains. Karena ilmu itu nggak akan ada habisnya kalau dicari ya. Kalau menurut aku sih, santri itu bukan hanya pelajar yang mengaji dan mengabdi, tapi santri itu juga bisa berinovasi, menyumbangkan sesuatu inovasi untuk negeri. Jadi bukan karena kita santri jadi kita harus pinter kayak filsafat, hadis, fikih, nahwu dan sebagainya. Enggak, kita itu enggak cuma harus pinter kayak gitu, kita juga bisa
berinovasi, kita juga bisa mengkritik masalah di sekitar dan menemukan solusinya. Kita juga bisa menyumbangkan sebuah pemikiran yang luar biasa buat negara ini. Karena kan pasti kita memiliki perubahan kan, dan santri pasti juga akan ikut berperan dalam perubahan itu. Dari santri untuk negeri. Ya, seperti itu. Oke, next, pertanyaan selanjutnya. Apa yang kalian harapkan atau cita-cita di masa depan? Kalau untuk harapan dan cita-cita, menurut aku setiap orang pasti pengen lebih baik dari sebelumnya, menjadi orang yang bermanfaat buat lingkungan sekitar, buat keluarga, buat sahabat, dan buat ya masyarakat luas. Tapi kalau buat lebih spesifik, kalau untuk cita-cita mungkin reporter atau presenter sih. Kalau Sinta? Aku nggak tahu ya. Aku nih terinspirasi dari Bu Susi, Menteri Kelautan sama Perikanan. Kenapa aku kagum sama beliau gitu. Jadi mungkin cita-citanya aku tuh pengen jadi Menteri Kelautan sama Perikanan. Amin. Oke, pertanyaan selanjutnya Sin. Untuk pertanyaan terakhir nih ya Ken, apa pesan kalian untuk pemirsa? Mungkin quotes dari kalian. Pesan. Quotes untuk kalian. Kalau orang lain belajar 2 jam, kalian harus bisa belajar 5 jam. Kalau orang lain berlari 2 km, kalian harus bisa berlari 4 km. Kalau orang lain menyerah di detik ke-10, kalian harus bisa jangan menyerah dan terus coba lagi di detik ke-20 bahkan sampai detik 50. Usahakan berusaha lebih keras dari orang kebanyakan. Tingkatkan diri kalian lebih dari orang biasa. Karena ketika kalian melebihkan upaya, tekad, usaha, kok kalian melebihkan apapun dari orang lain, insya Allah kalian akan sukses. Semangat. Buat aku sendiri sih, dari dulu selalu nanemin dalam pikiran aku buat selalu ingat kata ini, Allah dulu, Allah lagi, sama Allah terus. Kayak itu suatu kata yang emang simple, cuma kalau kita lebih memaknai lagi kata itu kayak luar biasa banget gitu, dampaknya buat kita ke depannya. Ya intinya itu sih. Oke guys, cukup sekian berbagi pengalaman dari kita, sharing-sharing pengalaman kemarin, juara kemarin. Pesan untuk kalian yang terakhir mungkin ya, untuk menutup ini sedikit dari aku. Apapun yang akan kalian lakukan, pokok intinya kalau kalian mau melihat keajaiban dari hidup kalian, kalau kalian ingin melihat sebuah keajaiban muncul dalam hidup kalian, berarti keyakinan kalian pada Allah juga harus ajaib. Sekian dari kita, mungkin kapan-kapan lagi kita bisa bertemu kembali. Jangan lupa terus saksikan podcast Maris di edisi berikutnya dengan orang yang pasti jauh lebih luar biasa dari kami karena SMA Nuris gak bakalan kehabisan orang-orang yang luar biasa, benar gak sih? Iya, SMA Nuris selalu mencetak orang-orang yang luar biasa. Oke guys, sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.